Pemirsa, korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu lalu bertambah menjadi 11 orang. Dan hari ini 11 aparat gabungan TNI Polri menemukan satu jenazah lagi di sekitar lokasi terjadinya penembakan. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti identitas korban terbaru. Dengan penemuan satu jenazah ini, maka total korban pembantaian KKB menjadi 13 orang. 11 diantaranya diketahui meninggal dunia, sementara 2 lainnya terluka. Pemirsa, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanannya setelah 10 warga sipil menjadi korban serangan kelompok bersenjata di Nduga, Papua. Menurutnya, kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah di Papua selama ini tidak berhasil menghentikan pelanggaran HAM. Usman Hamid menyebutkan sudah saatnya pemerintah menghentikan siklus kekerasan di Papua dengan pendekatan kebijakan yang menghindari terjadinya eskalasi konflik. Menurutnya, kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah selama ini justru menimbulkan semakin banyak jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Dan selain Pak Ridwan Habib yang sudah hadir bersama kami malam hari ini juga adalah Ibu Adriana Elizabeth, tim kajian Papua dari BRIN. Selamat malam, Ibu Adriana. Selamat malam, Mas Aryo. Baik, sudah ada Pak Ridwan juga yang telah bergabung bersama kami sejak segmen awal, Bu Adriana. Saya ke Bu Adriana dulu. Bu Adriana, dari kajian BRIN, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembantaian pada Sabtu pekan lalu, Bu Adriana? Itu kalau konflik panjang ini susah dijawab dalam waktu singkat ya, Mas Aryo ya. Iya, Bu. Artinya yang kita lihat sekarang ini kan siklus kekerasan yang terus berulang di Papua. Nah, kita mau bicara masalah itu, masalah yang mana? Masalah hari ini atau masalah yang sudah ada sejak lama? Artinya kesemuanya selalu terkait, Bu, ya, dengan persoalan dasar yang hampir sama satu sama lain, seperti itu, Bu, ya? Iya, artinya ada persoalan-persoalan masa lalu yang belum selesai. Kemudian pemerintah coba berbagai cara lah bagaimana menyelesaikan, tapi itu juga belum bisa ternyata kan. Nah, menurut saya kalau dari analisis konflik ya yang harus menghentikan konflik ya pihak yang berkonflik gitu ya. Nah, apa yang selama ini dipertentangkan itu yang menurut saya belum jelas. Artinya semua pada posisi-posisi ekstrim masing-masing gitu. Nah, jadi ketika ada aksi, ada reaksi, hanya itu gitu. Tapi kemudian kita tidak berpikir lebih dalam, sebenarnya sumber persoalannya apa, sampai sumber kekerasan yang menyebabkan siklus itu terus berlangsung sampai sekarang, itu yang menurut saya belum pernah kita bahas secara tuntas. Jadi kita akan terus melihat konflik-konflik seperti ini lagi di kemudian hari. Baik, saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, pemerintah melalui Pak Mahfud sudah mengkategorikan KKB ini sebagai teroris. Artinya pelaku pun juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Teroris nomor 5 tahun 2018. Apa implikasi dari penanganan KKB ini di Papua, Mas Ridwan? Ya, penegakan hukum tentu lebih komprehensif pasal-pasal yang bisa digunakan ya. Misalnya pihak-pihak yang membantu menyebarkan propaganda mereka, itu bisa kita jerat dengan pasal 13 atau pasal 14 Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme. Mereka yang tidak di Papua, misalnya ada yang di Australia, ada yang di Inggris, ada yang di Yogyakarta atau di wilayah lain, tetapi membantu menyiarkan kabar-kabar yang pro dengan KKB, pro dengan KSTP, mereka bisa ditangkap sebenarnya, Mas Aryo, dengan Undang-Undang 5 tahun 2018. Karena apakah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini, Mas Ridwan, juga bisa mengatasi persoalan mendasar yang seperti disinggung oleh Ibu Adriana tadi? Ya, Ibu Adriana sudah meriset Papua sudah puluhan, mungkin belasan tahun ya. Saya yakin beliau lebih memahami tentang permasalahan intinya apa. Saya bicara dalam konteks tactical operation menghadapi KKB Papua dalam jangka yang singkat. Nah, dalam jangka waktu yang singkat, pemerintah perlu menunjukkan ketegasan bahwa kita punya semacam kemampuan untuk melakukan penegakan hukum. Tanpa itu, masyarakat di Nduga, kemudian masyarakat di Papua akan menganggap Jakarta ini santai-santai saja. Jakarta ini tenang-tenang saja, walaupun ada warga sipil yang mati di sana. Harus ada, tunjukkan itu dulu. Saya tidak sepakat dengan Mas Usman Hamid tadi ada satu pendapat bahwa evaluasi pendekatan keamanan. Justru sebaliknya menurut saya. Selama ini pemerintah sudah sangat-sangat lunak
Panglima TNI bahkan Jenderal Andika Perkasa itu mengubah pendekatan yang dulunya pendekatan teritorial, pendekatan keamanan menjadi pendekatan teritorial. Tentara menjadi bagian dari rakyat, menjadi babinsa, mengikuti dialog, mengikuti misa, membantu masyarakat. Kurang apa lagi? Kan yang menjadi masalah bukan dari pihak pemerintah, yang menjadi masalah adalah pihak KKB. Apakah misalnya Bang Usman pernah ketemu dengan KKB dan bilang kalian jangan begitu? Kan enggak juga. Ini saya kira saya mewakili suara sebagian publik ya, yang sudah geram menurut saya dengan peristiwa yang berulang. Ini Maret, April juga melakukan serangan, Mei melakukan serangan, Juni melakukan serangan. Kita belum melihat ketegasan Jakarta. Kalaupun diperlukan operasi senyap, lakukan secara senyap, tapi tunjukkan hasilnya. Ada penegakan hukum yang jelas di sana. Apakah yang di depan Polri? Silakan. Tetapi libatkan teman-teman Kopassus, libatkan teman-teman Koopsus, kejar mereka, tangkap, adili, dan umumkan. Tanpa itu masyarakat akan merasa, loh gimana? Jakarta kok kalah dengan KKB? Terlepas dari itu secara global, saya yakin pemerintah Indonesia punya solusinya. Karena banyak pakar, ada Ibu Adriana, ada banyak yang lain, yang memahami struktur masalah Papua secara utuh. Yang kita sampaikan sekarang hanyalah taktikal jangka dekat, supaya kemudian masyarakat ini merasa percaya bahwa kita punya pemerintah yang tegas menghadapi mereka. Baik, Ibu Adriana, apakah Ibu setuju Jakarta kurang tegas menghadapi KKB selama ini, Bu? Tergantung bagaimana melihatnya ya. Karena kalau untuk seperti Mas Ridwan bilang, taktikal memang sudah dilakukan. Tapi persoalan terus berulang, artinya ini ada kelompok ideologis yang belum bisa didekati. Karena mereka lah penggerak dari semua yang terjadi ini gitu. Dan jangan lupa KKB yang sekarang itu kan generasi ketiga ya, yang agak berbeda cara berkonfliknya gitu. Nah ini menurut saya harus juga difahami tadi bagaimana mendekati kelompok-kelompok ideologis ini. Karena kalau hanya terfokus kepada konflik bersenjatanya, ya seperti ini yang selalu kita perbincangkan di berbagai forum gitu. Tapi betul-betul kita punya nggak cara mendekati kelompok-kelompok ideologis itu gitu. Karena mereka inilah sebetulnya yang belum pernah bisa kita dekati gitu. Caranya bagaimana? Ya dibicarakan. Opsinya ada beberapa, termasuk usulan saya dan teman-teman di BRIN itu ya, bahwa kita perlu duduk bersama, kita bicara. Nah persoalannya pemerintah kan tidak mau kalau duduk bersama dengan separatis, apalagi sudah menjadi teroris gitu. Mana mungkin kita melakukan dialog dengan teroris misalnya. Tapi kita harus cari cara lain. Karena kalau hanya kita berfokus kepada konflik bersenjatanya, ya kita sudah lihat hasilnya. Ketika mereka kelompok KKB disebut sebagai terorisme, mereka semakin berani justru, semakin militan, semakin kesannya menantang gitu. Nah ini kan berarti harus ada approach yang lain gitu. Artinya ada blunder juga dari pemerintah, Bu, ketika Pak Mahfud mengumumkan atau melabeli atau mengkategorikan KKB ini sebagai kelompok teroris? Pasti. Karena itu tadi yang saya bilang, persoalan stigmatisasi ini berdampak kepada psikologis. Orang Papua yang sudah mengalami konflik begitu panjang, dengan stigma yang ditambahkan, itu secara psikologis mereka ada yang takut tetapi ada yang jauh lebih berani. Nah kita kan menghadapi situasi ini gitu. Jadi artinya selain pendekatan keamanan yang dilakukan, harus ada pendekatan lain. Karena kita mendekati orang nih, manusia yang memang situasi hidup mereka di dalam situasi konflik berkepanjangan. Sejarah konflik kekerasan di Papua itu sudah jauh sekali. Jadi kalau kita bicara hanya hari ini tanpa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masa lalu dan belum selesai, ya kita akan selalu menemukan jalan buntu. Konkretnya persoalan masa lalu apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan pada kami yang harus ataupun belum diselesaikan hingga malam hari ini, Bu Adriana. Oke, kalau kita bicara akar separatisme di Papua itu ada dua. Ya, akar politiknya yang bermula dari proses integrasi yang tidak bisa diterima oleh kelompok OPM di sana, dan juga kemudian separatisme yang berakar pada ekonomi. Ketika Freeport masuk di Papua, kemudian ada eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, itu menimbulkan gerakan-gerakan perlawanan. Jadi ini ada aspek politik dan ekonomi. Nah, di Nduga itu, apakah itu hanya konfliknya? Jangan-jangan di Nduga ada sumber daya alam misalnya. Nah itu yang tidak pernah kita telusuri sampai sedalam itu gitu. Jadi sekali lagi kalau kita membahas secara taktikal ya bisa, tapi kalau mau dalam jangka panjang menyelesaikan harus lebih strategis lah.
Kita duduk bersama bicara ini apa sumber kekerasan yang ada selama ini, bagaimana kita coba mengatasi ini bersama. Bagaimana dengan keberadaan dana otsus dan juga pembangunan berbagai macam infrastruktur termasuk jalan Trans Papua yang dibangun oleh pemerintah, Ibu Adriana? Apakah ini tidak bisa memuaskan mereka-mereka yang selama ini memperjuangkan ideologi yang tadi Ibu sebutkan? Ada yang puas tapi ada yang tidak puas. Saya mengikut terakhir saja lah, ini terkait dengan isu pemekaran ya. Ya. Kan Pak Mahfud bilang hanya 18% kok orang Papua yang tidak setuju pemekaran. 18% untuk Papua itu besar angkanya. Kalau antara 3 atau 4 juta orang Papua itu ada sekitar 700.000 orang yang tidak sepakat kan, artinya termasuk KKB ini. Berarti ada nggak cara lain untuk mendekati mereka? Baik. Supaya apa yang diputuskan itu bisa dijalankan dan tidak diganggu. Kan gitu ya. Jadi kalau mereka setuju, yang setuju banyak. Bahkan mereka bisa memanfaatkan pembangunan yang ada. Tapi ini ada yang tidak setuju gitu. Nah yang tidak setuju ini mau dibagaimanakan? Kalau didiamkan ya susah ya. Tapi kalau tidak dicarikan jalan juga mereka terus mengganggu. Nah ini yang belum pernah kita bicarakan bersama nih. Mau dibagaimanakan yang 18% orang menolak ini gitu. Baik, Mas Ridwan, kalau kita mendengar tadi dari Bu Adriana, artinya kebutuhan untuk berdialog dengan mereka-mereka yang dilabeli KKB ini atau kelompok teroris ini masih dibutuhkan sesungguhnya. Sudah dilakukan kok itu dan sudah terus dilakukan. Saya kira Bu Adriana juga memahami bahwa proses di lapangan itu berjalan. Memang ada beberapa yang terus-menerus tidak puas sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni Papua lepas dari Indonesia. Itu keinginan mereka kok. Ya selama mau kita bangunkan jalan tol, mau kita bangunkan bandara yang bagus, mau kita samakan harga BBM dan seterusnya, mereka nggak akan puas. Karena tujuan mereka itu adalah Papua lepas dari Indonesia. Apakah kita mau berikan tujuan mereka? Kan tidak. Dan untuk membuat mereka berbelok, meninggalkan tujuan mereka, dalam teori penggalangan intelijen ada metodologinya. Dan itu membutuhkan banyak hal. Membutuhkan uang. Uang sudah diberikan, berapa dana otsus dari Jakarta yang tergelontorkan ke Papua. Tapi ada faktor I, ada faktor ideologi di sana. Ada faktor coercion di sana, ada faktor E, faktor ego di sana. Yang itu nggak akan bisa. Baru bisa kalau mereka diberikan kemerdekaan, kan itu tidak diinginkan oleh sebagian besar yang lain. Jadi saya kira Jakarta jangan setengah hati. Kalau menunjukkan publik bahwa Jakarta setengah hati ya tidak akan selesai. Begitu ditetapkan sebenarnya tahun 2021 ketika kemudian pemerintah berani melalui Menko Polhukam menetapkan mereka sebagai organisasi teroris, lakukan penindakan hukumnya dengan Undang-Undang 5 tahun 2018. Itu tidak dilakukan, jadi separuh hati ketika diumumkan sebagai kelompok teror, tetapi dibiarkan, tidak ada penangkapan yang masif, tidak ada kemudian pengumuman siapa saja yang sudah ditegakkan hukumnya, sehingga masyarakat lain, terutama di luar Papua, merasa, loh ada pembiaran di sana. Kemudian beberapa kelompok merasa, sama saja, kita dilabel teroris pun tidak ada masalah, kita serang mereka, adik-adik kita, tentara kita, TNI kita yang menjadi korban. Ada ustadz jadi korban, ada pendeta jadi korban. Kan tidak bisa begitu. Ada satu masanya saya kira Presiden Jokowi yang sudah dengan penuh hati yang lapang ya kepada Papua. Beliau adalah presiden yang paling sering ke Papua dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Saya kira perlu mendengarlah beberapa saran teman-teman yang menyarankan operasi khusus gabungan yang lebih tegas kepada kelompok separatis teroris Papua. Kepada masyarakat Papua, teruskan pendekatan pembangunan, teruskan pendekatan dialog. Kepada yang melakukan teror, lakukan penindakan hukum dengan tegas. Baik, kita lanjutkan nanti Ibu Adriana dan Mas Ridwan. Nanti kita juga akan bergabung bersama kami, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.